kesakitan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Agustin. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kampus STKIP Persada Kartulistiwa Sintang. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah Pendidikan Generasi Muda yang diampu oleh dosen Ibu Fusnika MPD. Nah, di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan saya yaitu tokoh yang sangat berpengaruh sekali dari Sungai Utik. Mungkin langsung saja untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, perkenalkan nama saya Florentina Kalisya Solin Santi, biasa dipanggil Santi. Saya berperan sebagai tokoh adat atau tokoh masyarakat di Sungai Utik. Oke, nah jadi begini, tujuan saya di sini itu ingin menanyai tentang keragaman budaya yang ada di Sungai Utik. Mungkin saya minta waktu kepada saudari untuk beberapa menit. Jadi di sini saya ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan apa saja sih yang saudari ketahui tentang keragaman budaya Dayak Iban, salah satunya di Sungai Utik itu sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman yang ada di Sungai Utik, yaitu menurut saya tentang bahasa. Jadi bahasa kami ini saya rasa itu cukup unik dan menarik. Jadi setiap orang kalau ketika mau mengucapkannya itu susah. Jadi mereka tuh nggak bisa pakai logat bahasa Iban kan. Kemudian mereka juga ketika berkumpul, misalnya kumpul dalam satu keluarga atau misalnya kumpul dalam masyarakat, mereka menggunakan pakai bahasa Iban. Jarang sekali mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Ketua adat atau ketua di Sungai Utik itu pernah bilang, jangan pernah kita melupakan bahasa kita sendiri meskipun kita dimanapun berada. Kemudian dari sebuah bahasa itu kita dapat mempersatukan semua masyarakat Dayak Iban, misalnya dari kampung-kampung lain kan, karena semuanya bahasanya kan sama, jadi mereka tuh bisa mengerti dan paham, oh gini ya adat suku Dayak Iban gini-gini. Kemudian ketika ada tamu atau teman-teman dari luar atau dalam negeri, ketika mereka berkunjung ke rumah betang atau ke masyarakat Sungai Utik, mereka pasti menanyakan, gimana ya bahasa kalian di sini? Apakah kami bisa mengucapkannya atau gimana? Otomatis kan jawaban dari masyarakat Sungai Utik, bahasa kami tuh gini-gini ya, misalnya makan kan, makai. Ketika itu mereka menyebutkannya tuh agak susah ya, karena logatnya itu beda gitu kan. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkenaan nilai apa sih yang paling menonjol di dalam budaya suku Dayak Iban ini? Oke, kalau mengenai nilai yaitu menurut saya itu ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini sangat kuat dan sangat kompak yang terjadi di dalam masyarakat Sungai Utik atau masyarakat Dayak Iban. Karena apa? Kami di sana kan itu hidup berdampingan, sebelah-sebelahan rumah betangnya kan. Jadi siapa yang kena musibah atau ada terjadi hal apa-apa misalnya di dalam rumah atau dalam bilik, pasti yang sebelahnya itu duluan datang, kemudian menyusul yang lainnya. Karena apa? Karena rumah betang itu cukup besar, jadi cukup panjang juga. Nggak kedengaran ya kalau misalnya semuanya, misalnya kan ada acara atau acara apa atau ada musibah apa, jadi dia tidak terlalu kedengaran. Ketika mungkin yang dekatnya aja yang bisa kedengaran kan, misalnya kayak kebakaran atau ini apa, jadi yang duluan nolong tuh pasti yang dekat, yang jauh tuh nanti nyusul gitu, kayak mereka berlari gitu. Kemudian ketika ada acara-acara adat, mereka tuh pasti saling bantu, tapi tanpa minta imbalan dari keluarga atau masyarakat lainnya. Mereka bantu itu sangat tulus. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu mungkin saudari bisa menceritakan kembali bagaimana sih keunikan masyarakat suku Dayak Iban pada saat menyambut acara-acara besar. Salah satunya itu pada saat Gawai Dayak, itu bagaimana sih partisipasi masyarakatnya? Kalau masalah Gawai Dayak itu masyarakat itu sangat senang ya, apalagi dalam masalah itu gotong royong tadi. Mereka tuh pasti akan membantu untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita gunakan ketika acara Gawai Dayak. Gawai Dayak ini kan bersifat umum kan, otomatis kan semua keluarga itu pasti ikut memeriahkan atau melakukan atau melaksanakan ritual. Ritual ini biasanya untuk melindungi masyarakat Dayak Iban atau masyarakat Sungai Utik dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya
hal buruk yang terjadi di kampung. Misalnya kan beberapa hari yang lalu kan banyak orang yang sakit, itu sakitnya itu bersamaan. Kita kan nggak tahu itu apa sebabnya. Jadi otomatis di dalam kesempatan gawe ini orang-orang atau masyarakat Iban ataupun keluarganya pasti melakukan atau melaksanakan ritual itu dengan cara hal yang berbeda-beda. Kemudian ada satu hal yang unik menurut kami yaitu ngemapas. Ngemapas ini kan kayak gimana ya? Kita ini kan mainkan alat musik dari Iban, misalnya kayak gendang, gong apa gitu, kita ke bilik-bilik, kita nih minta segala air tuak, segala sesajian kita simpan ke tempatnya. Lalu balik lagi, ketika semuanya sudah kita masukin itu, maksudnya rumahnya udah dimasukin, lalu kita pulang, kita kumpul di rumah kepala adat atau kepala tuai rumah kan. Di situ kita makan bersama dengan masyarakat Iban tanpa pilih siapapun dia. Oke, terima kasih. Kemudian di sini pertanyaan yang terakhir yaitu berkenaan dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh suku Dayak Iban itu sendiri. Oke, baik. Kalau mengenai segala agama atau kepercayaan, suku Dayak Iban atau Dayak Iban Senoti itu kebanyakan menganut agama Katolik, Kristen, Protestan. Kemudian ada Islam. Islam itu paling satu keluarga, dan animisme juga cuma satu keluarga. Dulu pada zamannya dulu kan orang Senautik atau Dayak Iban ini kan menganut agama animisme juga. Kemudian ketika mengenal segala mereka menggunakan segala HP atau laptop. Jadi mereka tuh bisa menggunakan segala HP, laptop dan alat teknologi lainnya. Jadi mereka tuh bisa tahu atau bisa mencari informasi tentang agama-agama yang berkembang di Indonesia. Kemudian mereka tuh memilih atau mengapresiasikan kepada orang tua atau masyarakat. Misalnya kan mereka mencari informasi, ini ada agama nih, boleh nggak kita pindah ke sini. Selama ini kan kita menganut agama animisme yang misalnya percaya kepada batu-batuan, pohon-pohonan, dan kepada roh-roh nenek moyang dulu. Kemudian misalnya kan kalau misalnya di sana kan kebanyakan agama Katolik ya, jadi kebanyakan di sana tuh orang-orang hari Minggu itu mengadakan atau maksudnya ke dalam apa ya, misalnya gini kan, hari Minggu kan jadwalnya misa kan atau ibadah masing-masing. Dan di sana juga apa ya, belum ada namanya gereja Protestan. Jadi mereka tuh belum ada menyiapkan segala gereja, cuma gereja Katolik aja yang ada, sama masjid juga nggak ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber saya yang sangat luar biasa sekali ya, di mana di sini dia menjelaskan secara rinci tentang keragaman budaya yang ada di Sungai Uti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Dadah.